hati kami terarah kepadamu. Hati kami sungguh-sungguh Tuhan mau submit di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan kehadiran-Mu itu yang sungguh kami butuhkan. Kehadiran-Mu itu yang mengubahkan kami. Kehadiran-Mu itulah yang mengerjakan setiap mujizat hari ini. Saat firman-Mu ditabur, sembuhkan yang sakit Tuhan. Saat firman-Mu ditabur, maka Bapa, kami percaya pertolongan Tuhan kami terima. Anugerah-Mu kami terima. Terima kasih Bapa. Pimpin terus kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Tadi pagi saya nyanyi. Saya enggak nyanyi lagi. Ampuni saya. Wah, tapi saya diberkati dengan sepanjang pagi ini, dari pagi sampai saya diberkati melalui teman-teman ya, luar biasa ya. Banyak yang bisa nyanyi saudara, tapi nggak semua bisa nyembah. Kok nggak ada yang ngapain? Saya percaya saudara kesini nggak cuma mau nyanyi. Kalau mau nyanyi, karaoke aja, lagunya bisa milih sendiri yang saudara suka, ya nggak? Tapi hari ini kita kesini bukan hanya mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Bahkan nggak pakai nyanyian pun itu penyembahan kita. Saudara lagi duduk, keputusan kita datang ke sini, walaupun hujan, menerjang badai, oh sedap badai ya, melewati banjir, keputusanmu jadikan itu penyembahan. Haleluya. Tadi saya suka ekspresinya ya, wah itu penyembahan tuh. Ya, saya tahu jemaat ini, jemaat Bethlehem ternyata jemaat yang sangat ekspresif. Bukan hanya di panggung, saya lihat ya, saudara tadi nyembah, ya, kan saya di tengah tuh keluar sebentar tuh, lagi keluar ke belakang, habis itu pas balik saya lihat semua lagi, wah ya, ekspresinya. Saya lihat singer tadi walaupun suaranya nggak kedengaran, ekspresinya memberkati, ya nggak? Asik ya. Saya diberkati dengan para penari tadi. Waduh, nggak banyak ada, tapi nggak banyak penari pria. Buat pria-pria yang suka nari, dengar, narilah. Nggak ada yang amin ya. Nggak suka nari mungkin ya, nggak apa-apa. Tentu di tempat ini banyak membutuhkan para penari pria ya. Ya. Silahkan nanti hubungi mereka langsung. Aku kayaknya bisa nari lebih bagus dari yang keriting tadi gitu. Dan teman kita yang keriting tadi bilang, oh kalau gitu nggak apa-apa, memang tujuannya supaya menginspirasi, ya nggak? Keren banget. Kamu orang Ambon? Kupang? Mantap. Penari-penari pria yang saya kenal banyak orang Ambon, nggak tahu ya kenapa. Mungkin mereka tuh memang jalan aja udah nari, jalan ngebit ya. Istri saya Ambon ya, jadi kalau kumpul keluarga itu, kalau kumpul jalan aja udah ngebit saudara. Udah asik gitu. Saya senang kenapa? Karena banyak kadang-kadang kalau lihat di sekuler, yang nari cowok sih, tapi gayanya lemah gemulai. Kalau tadi kan, oh mantap ya. Enggak, ya enggak, kalau memang gayanya harus gitu ya gitu, nggak apa-apa ya. Mantap. Saya mau tiru tapi udah nggak kuat. Tepuk tangan buat tim tadi ya. Ya cukup. Waktu kita terbatas. Hari ini kita akan bicara, saya kasih tema perfect love in an imperfect family. Ketika keluarga tidak sesuai dengan harapan. Ya saudara. Yang menarik, next slide. Rata-rata angka perceraian pernikahan di Indonesia, ini BPS ya, tahun 2000 sampai 2000 sampai tahun 23 ya, 2020 sampai 2023, lihat tuh angka rata-ratanya. Hampir 24%, taruhlah 25% ya saudara. Yang paling tinggi itu tahun 2022 setelah COVID, itu hampir 600.000 orang bercerai. Oh, bukan orang ya, pasangan pernikahan bercerai. Hampir 600.000. Wow.
Hampir seperempat pasangan pernikahan di Indonesia bercerai. Ternyata COVID lebih banyak ketemu, membuat lebih banyak masalah. Ya ampun. Lucu ya. Karena ternyata nanti kalau saudara menemukan dalam konseling pernikahan, masalah pernikahan tuh nggak di luar, di dalam. Ya. Menyelesaikan yang di dalam menjadi penting. Kami sama saya dengan istri mengkonseling satu pasangan yang mau cerai. Kenapa? Istrinya bilang, Pak, suami saya ini sangat tidak memperhatikan aku. Menikah baru, saudara, baru mungkin 3-4 tahun. Oh ya, kok bisa? Tahu nggak Pak, aku kan suka masak. Setiap kali masak taruh di sosmed. Masak taruh di sosmed. Bapak Ibu tahu nggak? Setiap aku masukin, tidak pernah di like. Saya tuh mau respon, mau ketawa, tapi orang lagi susah. Dia merasa suaminya nggak pernah memperhatikan dia, gara-gara dia foto di Instagramnya nggak pernah di like. Ya Allah. Dan mau cerai, ya ampun. Ternyata banyak persiapan yang pasangan ini belum lakukan sebelum pernikahan. Salah satunya adalah waktu kita masuk pernikahan, saudara mengerti kan, sini banyak yang sudah menikah lama, senior-senior saya. Saudara mengerti bahwa waktu kita masuk pernikahan, kita bukan manusia yang gini ya, setengah-setengah gitu ya. Aku menemukan, aku lengkap kalau ada kamu. Yeah. Aku nih kalau nggak ada kamu tuh setengah. Ada kamu jadi satu. Tapi tahukah saudara, dalam Kristus, setiap saudara dan saya utuh. Waktu menikah prianya harus utuh, wanitanya harus utuh. Utuh sama utuh dijadikan satu, makanya berproses. Jadi satu, banyak yang dikikis untuk jadi satu. Bukan setengah jadi setengah. Akhirnya kita masuk pernikahan mengharapkan sesuatu untuk memenuhi. Kita memenuhinya, pinginnya dari pasangan kita. Tahukah saudara, pasangan kita pun terbatas. Dan dia pun butuh sesuatu. Harusnya pernikahan kita menjadi pernikahan yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling mencintai, saling. Gak ada yang amin tuh. Oh puji Tuhan. Yang gak bilang amin dengar, Tuhan tetap mengasihi saudara. Haleluya. Kenapa pernikahan jadi penting? Matius 7 ayat 17 katakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, ujung-ujungnya seseorang, next slide lagi. Ya, ini beberapa penelitian tuh 2019, 2020. Walau bukan merupakan faktor satu-satunya, beberapa penelitian menunjukkan pendidikan dalam rumah tangga, saudara, memiliki dampak positif sorry ya, kelibet-libet nih. Lagi puasa, ampuni saya. Enggak puasa ya? Enggak puasa. Enggak. Bercanda, saudara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dalam rumah tangga memiliki dampak yang positif terhadap kualitas pribadi seseorang. Ya enggak? Bapak Ibu, mungkin kita bukan orang yang paling pintar matematika. Sehingga anakmu waktu nanya matematika, kita langsung, enggak, papa enggak bisa. Papa pokoknya kalau ngajar-ngajar enggak deh. Saudara, bukan soal pinternya, tapi dia belajar karakternya. Betapa papa yang enggak pinter matematika ini mau nemenin anaknya belajar sama-sama matematika. Itu yang anakmu lihat kan, iya papaku enggak bisa tapi berusaha belajar ya. Mama itu kalau mau ujian selalu nemenin aku belajar. Itu momen yang penting. Bukan berarti mamahnya yang harus ngajarin. Bapak Ibu, banyak yang lebih pinter dari kita. Enggak ada yang amin tuh. Percayalah, banyak. Tapi yang anak-anak belajari dari Bapak Ibu apa? Rajinnya, pantang menyerahnya. Waktu nilainya rendah, tidak sesuai harapan, apa yang dia pelajari? Hiburan dari Bapak Ibu kepada anak-anak.
Itu yang anak-anak pelajari. Makanya kalau kita lihat ada pemimpin sukses, walaupun kita perlu definisikan sukses itu apa, tapi coba lihat keluarganya deh. Ya. Kalau saudara lihat ada sesuatu yang salah dalam kepemimpinan, coba cek lihat di rumahnya. Jangan-jangan ada value juga yang berbeda, yang nggak dihidupi. Untuk itu, mari kita lihat, kita baca Alkitab ya, di 2 Korintus 5 ayat 16, ada 273 poin yang saya mau share hari ini. Enggak ada, kayaknya kurang sukacita. Pak, ini udah hujan-hujan 200 Pak. Nanti kita lihat ya, berapa yang ada, itu yang ini. 2 Korintus 5 ayat 16. Kenapa saya pilihin Korintus? Korintus adalah surat yang Paulus kirim untuk sebuah jemaat yang banyak sekali problemnya. Ini adalah jemaat yang salah satu problemnya ajaib-ajaib, saudara. Ada perselingkuhan di gereja. Ya. Ada perpecahan di gereja. Gereja Korintus adalah gereja yang meragukan kerasulannya Paulus. Bayangin nih, saudara masuk gereja dan saudara lihat gembala gitu, gembala gitu, jemaat di sana. Meragukan kerasulan, meragukan panggilan pemimpinnya. Ini jemaat. Jadi keluarga rohani yang penuh perpecahan. Dan Paulus berinteraksi dengan mereka dan ngomong hal-hal yang kita mau lihat ini ya. Kita mulai ayat 16, kita baca terus sampai Wahyu. Kan 273 poin ya. Ayat 16 kita mulai dengan yang wanita. Kemudian ada yang ganjil, yang pria. Bukan berarti pria ganjil ya, tapi memang wanita duluan. Yang 16 ya, yang genap wanita ya. Silakan ya, 1, 2, 3. Sebab itu kami menurut ukuran manusia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus? Pria 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami wanita. Jadi dirimu sama-sama 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah saudara, kita semua yang membaca firman Tuhan ini, merenungkan juga apa? Melakukannya. Amin. Poin pertama saya, mari baca situasi saudara, rumah tangga saudara, keadaan saudara, yang kelihatannya mungkin tidak sempurna, di dalam Kristus sebagai penulisnya. Haleluya. Tadi ayat yang kita baca 2 Korintus 5 ayat 16 dimulai dengan kata itu. Sebab itu, ya, saya bacakan lagi ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Dia mulai dengan kata itu. Kami tidak mau menilai seorang pun lagi hanya dengan kacamata saya. Saudara mungkin dengan cepat bisa menilai saya dengan kacamata saudara, ya enggak? Dengan cepat sekali. Berat badannya berlebih misalnya. Orangnya kayak saya enggak suka. Kayaknya orangnya sombong. Gitu. Bisa. Tapi Paulus ajar gini, jangan karena itu. Sebab, nah sebabnya apa? Ayat 15 tuh, ya, yang saya kutip. Ada penyebabnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita nggak lagi hidup hanya untuk aku saja.
tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin. Saudara, memakai kacamata Allah dalam menghadapi situasi rumah tangga kita jadi penting loh. Jadi penting. Karena kalau enggak kita akan salah. Karena banyak falsafah dunia yang mungkin kita sering dengar. Satu tante bilang gini, Pak, kenapa suara saya? Ya, sorry maaf ya, karena tante sih, jadi saya pingin niruin. Pak, saya itu anak-anak nih ya, saya ini punya anak. Tahu nggak Pak kenapa? Karena nanti supaya waktu saya tua, ada yang ngurusin saya. Mungkin saudara pernah dengar itu juga. Nggak apa-apa sih kalau anaknya memang pingin ngurusin orang tua, dan itu bagus. Anak-anak dengar, di usia tua orang tuamu, uruslah mereka. Tapi tahukah saudara, itu buah dari sayang, bukan kewajiban. Itu lebih dari kewajiban untuk saya. Mama saya ada di rumah saya, ya enggak? Tapi kalau pengharapannya keluar dari orang tua, dan tujuannya adalah itu, saya takut mungkin banyak kekecewaan untuk para orang tua. Waktu anak-anaknya mungkin punya banyak waktu lebih di luar dibanding ngurusin dia. Karena tujuannya bukan itu. Lihat itu, banyak hal yang kita percaya yang perlu kita arahkan kepada Injil. Kenapa? Karena Injil adalah dasar. Next slide. Injil harus jadi dasar hidup kita. Dia dasar cara pandang Bapak Ibu terhadap keluarga. Cara pandang ini penting loh saudara. Ya. 2 minggu sebelum pemilu, Kapolres Jakarta Barat, Pak M. Syahyudi, ya, Pak M. Syahyudi itu datang ke sini pakai pakaian preman, ya. Ikut ibadah kita. Dia dulu sebelum diangkat Kapolres, dia kepala reserse dari Metro, oke? 2 minggu sebelumnya dia ikut ibadah kita. Nah, saya jelasin kenapa dia ibadah. Dan mungkin ini saudara boleh milih ya. 1, dia nggak sengaja datang ke sini. Dia lewat ada gereja gitu, wah ada gereja. Kita coba ibadah di sini. Yang kedua, karena memang sebelum pemilu, para petugas didorong untuk ngelihat keramaian-keramaian untuk bisa mengukur gitu situasi menjelang pemilu, keamanan. Jadi mereka memang ditugaskan untuk masuk. Jadi 2 minggu itu beliau nggak sendiri, ada ajudannya, pakai pakaian preman juga. Mungkin saudara nggak ngeh, pengerja nggak ngeh. Mungkin ada yang papasan tapi nggak lihat. Yang ketiga, beliau memang kenalan dari pengerja kita di sini, makanya diundang ya saudara. Apalagi sebelum pemilu. Nah, berapa banyak saudara percaya yang pertama, dia nggak sengaja datang sini? Angkat tangan. Nggak ada yang percaya ya. Memang saudara, kita jarang melihat orang kayak gitu ya, nggak sengaja datang ke gereja, ya nggak? Ya. Nggak sengaja kok ke gereja. Ke gereja kan pasti sesuatu, ada tujuannya. Saudara kesini kan lewatin hujan, sesuatu. Ada yang percaya yang nomor 2 nggak? Memang tugas, dia ditempatkan di sini untuk melihat. Angkat tangan saudara, kalau ada. Oh, hampir semua ya. Angkat ya. Ya, oke, ya makin banyak. Yang ketiga, memang dia diundang salah satu pengerja kita di sini, karena dia punya hubungan dekat. Bisa angkat tangan saudara? Ada juga. Ya, puji Tuhan. Yang nggak ngangkat tangan, dengar? Tuhan tetap mengasihi saudara. That's okay. Ya. Saya tahu saudara lagi, halah apa ini? Ya gitu ya. Ya, aku angkat tangan juga nggak terlalu penting gitu mungkin ya. Dengar ya, Tuhan tetap sayang saudara. That's okay, nggak apa-apa. Mungkin ada yang pilih 1, ada yang pilih 2, pilih 3. Dengar ya, pilihan saudara itu mungkin dipengaruhi oleh latar belakang. Saudara pernah dengar cerita yang sama mungkin, atau saudara pernah ngundang orang, jadi dipengaruhi latar belakang. Sampai saudara tahu, kebenarannya adalah ini. Cerita tadi, saya karang-karang sendiri. Itu cerita saya karang. Saya baru lihat di Google tadi, saya tanya Pak Nathanael, Pak, di sini Kapolresnya Jakarta Utara atau Jakarta Barat? Jakarta Barat ya. Saya cari di Google ya enggak. Kapolres Jakarta Barat, saya, oh Pak saya,
Syahyudi kalau lihat di Google. Oh, iya. Saudara, narator penting loh. Narator mempengaruhi cara pandang saudara. Yang paling bahaya, naratornya salah. Naratornya sesat. Bapak Ibu, pastikan narator dalam hidup saudara Kristus. Pastikan naratornya Injil. Yang nggak tepuk tangan dengar Tuhan tetap sayang saudara. Nggak harus, nggak usah harus dipaksa. Udah lewat. Nggak apa-apa. Kata next nih. 2 Korintus 5 ayat 16, kata itu ya saudara, menilai Kristus menurut ukuran manusia pakai kata sarka dalam bahasa Yunani. Artinya memang materialistis, memang keduniawian. Pemikiran dunia, kira-kira gitu. Kita menilai sesuatu dengan pemikiran dunia. Memang gitu. Makanya kita perlu memaparkannya dengan Injil. Next. Sehingga di ayat 17, Paulus kelihatan sekali menekankan ayat 17 ini. Karena kata gegonen itu pakai kata bukan sebuah definitif. Kalau kita baca ini kan definitif. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, nggak salah terjemahannya, tapi aromanya beda. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, definitif. Tapi kata gegonen itu pakai kata sebuah seruan. Jadi kira-kira kalimat ini dibaca begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, hei, ciptaan baru. Kaget ya? Ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang sudah. Ya, cocok kalau orang Ambon yang ngomong, nanti kapan-kapan Bung dari Kupang ngomong. Ya, kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru datang sudah. Aduh. Orang Ambon tuh cocok nyanyi ya, atau juga ngomong yang pendek-pendek. Dia ngitung bagus cuma 1 sampai 3. Kalau udah 5 agak kurang. Karena 1, 2, 3. 3 tuh di atas. 4, 5. Turun lagi. Aduh, maafkan ya yang Ambon ya. Ini karena saya istriku orang Ambon. Okay. Jadi penting, next slide. Memperhatikan satu lagi ini. Okay. Memperhatikan gini, kalau kita ngelihat keluarga kita, pastikan kita melihatnya dengan cara pandang Injil. Anak-anak merasa gini, ada satu anak datang. Kak, saya kan kalau di gereja dipanggil Kak, aku kan masih muda. Makasih. Yang senyum membuat saya tertolak. Jadi Kak, papaku keras Kak. Oh, gitu. Papaku tuh keras banget Kak. Dulu polisi. Kita kalau dia marah, nada saya udah kayak gitu ya. Maaf ya, memang orang Ambon sih. Kalau dia marah, dia ambil sabuk gesper, dia bilang gitu, gesper, pukul Kak. Wih, mantap. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu salahnya Pak, udah dipukul. Kita tanya, Pak, kenapa? Ini untuk kesalahanmu nanti. Wih, papanya profetik. Di DP dulu, disikat dulu, tas, apa ini? Nanti kamu akan tahu. Waduh, keras ini. Nggak ada dia ingat satu-satunya pengakuan papa itu hanya sebuah tepukan bahu. Dan anak ini happy sekali. Papaku, dia tepuk bahu. Untuk saya, tepuk bahu di keluarga saya. Tepuk bahu mah. Kita rangkul, itu keluarga saya. Tapi keluarga kan lain-lain saudara. Kalau saudara ngelihat papamu gitu, dengar ya. Firman Tuhan katakan hormat orang tua. Ya. Apa? Kan bapaknya kayak gitu. Iya, itu firman Tuhan. Coba cek, jangan-jangan Tuhan izinkan kamu ada di keluarga ini justru untuk mematahkan sebuah didikan rumah tangga yang kayak gini. Kamu tahu nggak, mungkin opa sama papamu lebih kejam lagi. Karena itu yang opamu tahu. Dari opa-opa lagi. Papamu sayang kamu.
Tapi yang dia tahu cara menyayanginya pakai gesper. Opa dulu pakai bambu bakar. Jadi pakai gesper itu agak lumayan lah. Tapi sekarang kamu pakai gesper. Jangan-jangan kamu ada di sini karena supaya Tuhan kasih kamu di sini. Supaya nanti ke bawah kamu ngerti, kamu ini lagi memutuskan sebuah kutuk keturunan yang namanya gini loh. Salah didik dalam rumah tangga. Ya. Dan coba perhatikan, jangan-jangan memang kita sebagai orang berdosa memang layak dipukul sebenarnya. Memang bandel banget. Kita layak dipukul. Bahkan Tuhan kalau dia mau menghukum kita, udah mati kita saudara. Tapi Tuhan memilih dia yang mati buat saudara dan saya. Supaya kita terima anugerahnya. Jadi mengubah orang lain dan keadaan adalah bagiannya Tuhan. Satu adik datang ke kami. Dia lagi masalah di kantornya. Istri saya bilang, kamu udah doain kantormu? Wih, adik rohani saya bilang, Kak, kalau sekarang saya doa, saya nggak doain kantor saya. Saya doa minta kantor yang baru. Sampai segitunya, iya. Kak, kantor saya itu ya, najis gitu. Saya pakai kata najis. Kenapa kamu sampai gitu? Dia bilang, 90% di kantor saya, nggak tahu, mungkin dia pernah survei. Pakai sehingga keluar kata 90%. Pakai Google Drive gitu. Dia survei. 90% di kantor saya, semuanya Kak, LGBT. Kalau bercanda itu porno Kak. Porno. Saya tuh udah gak tahan, gitu. Baru sih saya, bukankah itu alasan yang tepat untuk doain kantor kamu? Saya tidak mau. Lucu ya saudara? Jangan-jangan Tuhan tempatkan kita di satu tempat untuk mendoakan tempat itu. Tapi karena di hati kita belum bisa melihat Injil Kristus, di mana Kristus bahkan mati. Nggak harus sih, dia mati buat kita. Jangankan kantor mendoakan, dia mati. Sampai emosi nih aku. Ya. Dia mati loh untuk kita. Tapi Injil itu belum begitu mengagumkan untuk kita. Ya. Di hati kita masih banyak kepinginan-kepinginan yang lain. Hari ini jadikanlah Injil menjadi cara pandang kita semua. Amin saudara. Yang mau angkat tangan saudara. Wih, semua angkat tangan. Puji Tuhan. Khotbah berhasil. Kalau gitu mari kita tutup dalam, satu poin terakhir. Oke. Tadi kita baca ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi kita, dirinya didamaikan, orangnya mendamaikan Kristus. Dan yang telah mempercayakan pelayanan ini, dari Kristus ngomong sama kita, ini ya pelayanan pendamaian ini loh ya, ini untuk saudara dan saya. Saya berdoa hari ini, waktu keluarga kita yang gak sempurna itu dilihat orang, dengar saudara, justru orang bisa melihat, oh iya ya, dia gak sempurna, tapi bisa menerima anugerah dari Tuhan dan berjalan bersama-sama. Memang keluarga itu gak sempurna. Jangan mengharapkan kesempurnaan, tapi harapkanlah pengertian di dalamnya. Ya. Istri saya bersih orangnya, Ambon, you know. Semua rapi. Wah, jam 4 sore minum teh, pakai biskuit. Itu nurun tuh. Saya, keluarga Manado besar di Sumatera. Makan nggak ada makanan kecil, kami itu minimal bakmi. Ya, nggak tahu orang Sumatera ya. Oh, kita jarang kenal apa kecil, sore makan. Apa itu yang kecil-kecil? Langsung besar. Kalau keluarga, beda semua, tertata. Wow. Beda. Tapi kan itu sebuah keindahan dong. Harusnya saya bisa melihat, wih, luar biasa ya, beda ya. Kenapa juga nggak di-embrace tradisi yang baru, ya nggak? Saya anaknya, kan cowok nih ya, cowok.
diciptakan dari tanah liat. Ya. Jadi dari kuliah saya tuh, wah kalau ke rumah cukup dibilang, sorry ya, ini hanya untuk saudara ya. Ya, tolong jangan untuk jemaat yang lain. Oke. Jarang mandi. Dulu Bu. Ibu langsung, wah aku tahu di status Instagram deh. Pendeta Semi dulu jarang mandi. Awas Bu ya, ini kan rahasia kita. Ini untuk jemaat sini. Ya. Saya enggak. Kalau dulu kuliah tuh ya, ke kosan, nanti pulang habis pelayanan malam, langsung kosan, tidur, langsung tuntas. Kalau ada teman besok datang, ya saya masih pakai baju pelayanan yang kemarin. Bu, tolong. Istri saya, resik. Mau tidur di tempat tidur, itu dia bersihin tempat tidur dulu. Rapi-rapi bantal. Saya pikir kan nanti ditidurin ya. Kenapa dia perlu dirapi, atur. Aduh. Saya buka, ya ini banyak cowok main buka yang jarang nutup gitu. Entah kenapa ya, ada gitu. Buka, jadi semua tuh terbuka kalau saya baru masuk. Satu kali istri saya ngerti, yang memang aku tuh untuk melengkapi kamu. Kenapa? Karena bagianku lah yang menutup. Tapi kan saudara, saya yang kotor, kan tanah liat. Awalnya tanah liat. Kalau istriku dari tulang rusuk. Bersih. Di dalam. Tertutup. Jadi kalau saya pulang tuh, ya tanah liat aja. Ini pembenarannya, tidak kebenaran. Ini pembenaran suami ya, bukan kebenaran. Jadi sering alasan ini saya pakai untuk istri saya. Kalau dia, pas pulang habis pelayanan nonton TV, mandi. Mandi ya, oke saya mandi. Sekarang saya nggak usah dibilang lagi, saya bersih banget anaknya hari ini. Tolong Bu, itu boleh ditaruh di Instagram. Saya Manik rajin mandi sekarang. Tapi kalau itu tidak bisa kita terima dan bilang gini, kamu harus ngerti ya, aku ini dari dulu sudah begini, dari kecil sudah begini. Ngomong gini, aku bukan marah ini, bukan, memang dari kecil, memang keras aku dari kecil, keras. Saudara, kan daripada kita memaksakan keinginan kita, kan lebih bagus kita jadi pendamaian untuk rumah ya. Sederhana dengan menurunkan kita. Toh saya mandi lebih sering juga nggak apa-apa, that's okay. Listrik nggak terlalu naik juga harganya. Sederhana. Jadi saudara, waktu kita mengerti bahwa Tuhan mengharapkan kita jadi pendamaian, sederhana, banyak yang selesai. Tante, maaf loh. Mulai ada kegerakan Tuhan di sebelah kanan saya. Siap-siap yang di belakang, ya. Jangan tahan-tahan. Apa yang ditahan? Maaf. Aduh. Saya tambahkan 2 poin deh. Tim Keller bilang gini, ini 2 slide terakhir. Jika penderitaan yang Yesus alami tidak membuatnya menyerah pada kita, lihat itu ya, penderitaan tidak membuat Tuhan Yesus menyerah buat kita, maka tidak ada hal lain yang akan membuatnya menyerah buat saudara dan saya. Kalau engkau melihat rumah tanggamu lagi, aduh ini berat sekali. Dengar, Tuhan Yesus nggak menyerah untuk saudara. Dia hadir di tengah kesusahan kita, kesulitan kita. Jadikan itu tempat untuk Tuhan bekerja. Yang terakhir, Allah bekerja di dalam kita. Biarkan Tuhan bekerja dalam kita. Pemusik silakan. Supaya apa? Supaya Dia juga bisa bekerja melalui kita. Lihat kanan kiri saudara, bilang gini, biarkan Tuhan bekerja. Amin. Lihat lagi, bilang supaya Dia bekerja di dalam kita. Saya lihat dari atas ada yang cuma gitu. Yang cuma dengar, Tuhan tetap sayang saudara. Saya bilang dengar, ada yang nyaut, Tuhan mengasihimu, udah hafal Bu. Yuk bangkit berdiri.